buat modal usaha. Itu yang saya lakukan. Hal yang pertama, saya akan membeli komputer bekas atau laptop minusan. Dengan apa yang sudah saya bahas tadi, saya akan membeli printer laser seperti ini karena printer ini pun nanti akan selalu produktif sampai kapanpun, selagi printer ini masih bisa digunakan. Terus ketiganya, saya akan membeli printer Sublime seperti ini dan saya bisa mengalihkan pasar saya terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita tetap bisa produktif? Kita alihkan ke jual souvenir, oleh-oleh itu loh Remisa. Terus keempatnya, saya akan membelikan printer seperti ini untuk mencetak undangan custom atau cetak-cetak hal yang lain yang bisa dicetak yang bisa diproduksi oleh printer yang kita miliki ini, Remisa. Remisa, ono sing lali. Jadi buat yang jadi pokoknya usaha itu nganu Remisa ya. Jadi gini, saman kunci utama itu adalah pokoknya harus amanah, jujur. Pokoknya hindari yang namanya hutang. Jikalau saman itu punya hutang ke temen kerja, rekanan kerja atau rekanan kita dalam bisnis ini, usahakan segera dilunasi karena itu nanti akan menghambat perkembangan usaha kita di kemudian hari. Jadi usahakan kita itu punya kejujuran, terus amanah ke setiap orang, entah itu rekanan kita kerja, entah itu ke konsumen. Terus kita itu ojo sampai putus asa Remisa. Jadi mungkin hari ini gagal, gagal mana, ojo mandek Remisa. Jadi tahu saya uberen sampai titik dimana sampean kok berhasil. Iki ya perlu tak sampaikan Remisa. Barangkali Remisa iki males nonton videoku dari awal hingga akhir ya wis iku resikone sampean. Dadi lek memang sampean iku bisa menyimak video saya dari awal hingga akhir, otomatis ono penake, ono apike, ono berkembangnya sampean. Toh aku nggak berharap apa-apa Remisa. Jadi keuntungan itu bisa sampean dapatkan di sini tanpa harus melalui kuliah, karena apa yang saya bicarakan ini ya murni apa yang saya alami selama menjalani di usaha. Ya sekecil ini saya Remisa, tapi setidaknya saya tetap selalu bersyukur. Dan mungkin bagi para Remisa yang baru memulai akan mengalami proses-proses sekecil apapun yang seperti saya alami. Bingung lagi ngomong. Wis Remisa, wang blender maneh kok kopine. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, selamat berjuang, wong. Ting, cek mari trawe wong, loh, cek sarungan, bungkus kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para Remisa yang ada di rumah, bertemu lagi dengan kami Jagal Printer. Selamat bergabung yang baru menemukan channel saya, selamat beristirahat buat para rekan-rekan yang semuanya. Bagaimana puasanya? Semoga selalu diberikan kelancaran. Jarang update Remisa karena memang rada sok sibuk lah ndek pekerjaan yang saya geluti saat ini. Oke Remisa, untuk hari ini kita akan menjawab pertanyaannya. Mohon maaf baru sempat menjawab dari beberapa minggu yang lalu. Dengan pertanyaan dari Mas Gage. Bang, modal 5 jutaan dapat apa saja Bang bisnis sablon? Coba minta saran pakai video versi orang miskin kayak aku yang bodoh akan pengetahuan. Oke Remisa, saya toto nih rek cek gak semriwet ya ini. Iki sore per winter dak wong asline wong. Gini, untuk hari ini saya tidak akan menjawab pertanyaannya Mas Gage, tapi saya akan memposisikan diri saya sebagai Mas Gage. Jadi Mas yang bertanya pada video kali ini. Ketika saya ini mempunyai uang 5 juta, saya itu mau usaha sablon, ya usaha apa saja sih Remisa. Jadi di sini jawabannya sifatnya fleksibel, jadi tidak melulu ke arah untuk bisnis sablon. Ya, tapi tetap poinnya ke arah bisnis sablon, tapi sebelumnya ini bisa jadi opsi buat para remisa-remisa semuanya. Jadi kayak digawe apa ya Bang ya? Digawe bahan angen-angen ngono remisa. Itu sih.
Jadi gini, ketika saya itu mau memulai usaha dan saya itu punya tabungan dengan di angka 5 jutaan. Oke. Dan ini yang saya alami Remi saya, ini sepengalaman saya, dan ketika saya itu punya uang 5 jutaan, prosesnya sebaiknya seperti apa? Ini bisa setuju atau tidak, itu terserah Remisa. Jadi ini penilaian saya, dan para Remisa atau penonton semuanya itu punya hak pemikiran tersendiri sesuai keyakinan para penonton semuanya. Oke, hal yang pertama ketika saya mau memulai bisnis yaitu saya tidak akan meninggalkan pekerjaan yang saat ini saya kerjakan. Jadi semisal saya ini kerja di kantoran atau saya ini kerja jadi karyawan pabrik semisal. Kalau saya ingin memulai usaha, saya tidak akan resign dulu dari pekerjaan utama saya yang sedang saya jalani setiap hari saat ini. Ngono, kira-kira seperti itu Remisa. Karena itu nanti yang namanya usaha, nanti kita itu tidak tahu perkembangannya ke depannya seperti apa, perjalanannya seperti apa. Jadi kita ambil posisi yang paling aman terlebih dahulu. Jadi saya sisihkan uang tabungan sedikit demi sedikit. Saya tidak akan meninggalkan pekerjaan utama yang sekarang saya geluti. Terus kalau memang benar-benar tabungan ini tadi memang sudah mencukupi, saya tetap tidak akan resign dulu Remisa. Saya akan fokus dulu kepada apa tujuan saya, dan itu akan saya mulai prosesnya dari yang paling terkecil dulu. Jadi itu sih hal yang pertama yang saya lakukan. Terus keduanya yaitu adalah niat. Karena dengan niat yang menggebu-gebu, niat sing kenceng, apa bahasane wong ya? Bahasa Indonesiane kenceng iku kaya iku lho Remisa, apa sih? Fokus ngono lho. Kok fokus lah. Pokoknya ngene Remisa, aku itu punya niatan yang kenceng, teguh, punya niatan yang teguh. Terus apa ya? Karena gini, kita itu nggak hanya perlu modal saja atau hanya punya uang yang agak longgar untuk memulai usaha, tapi kita sendiri itu harus memang ada niat. Karena apa? Karena adanya niat, nanti niat yang teguh tadi, niat sing kuwenceng itu akan memperkuat mental kita ketika saat proses perjalanan kita saat menjalani usaha. Karena di dalam usaha nanti akan ada yang namanya itu permasalahan-permasalahan, problem-problem yang belum pernah kita bayangkan, yang belum pernah kita pikirkan. Dan problem ini baru datang ketika kita sudah menjalankannya atau sudah memulai usahanya tersebut. Jadi dengan adanya niat yang teguh, niat yang kenceng nanti akan memperkuat mental kita untuk tetap selalu disiplin, optimis, dan konsisten. Nah, itu hal yang kedua. Terus hal yang ketiga, ini bisa setuju, bisa tidak buat para Remisa, tapi ketika saya alami, ternyata hal yang tidak kalah penting juga, dan ini perlu saya sampaikan, cobalah untuk meminta doa restu kepada Bapak Ibu. Intinya kita meminta doa restu kepada orang tua, kita sampaikan saja niatan kita mau seperti apa, kita itu punya tujuan seperti apa, dan intinya kita akan memulai usaha minta doa restu kepada orang tua. Kalau yang sudah menikah bisa sekalian juga minta doa restu kepada kedua mertua. Terus jangan lupa juga Remisa berbicara atau ngobrol, istilahnya pamit. Pamit sebelum kita memulai usaha itu diskusi dulu sama yang namanya anak istri. Karena nanti ketika kita itu menjalani usaha, kita akan tersita banyak waktu yang biasanya kita bisa sering kumpul sama anak istri, nanti akan terjadi yang namanya itu kayak Remisa ya. Yang biasanya kita itu kumpul sama anak istri, akhirnya karena adanya banyaknya pekerjaan
atau ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dalam usahanya tersebut, nanti akan menyita banyak waktu untuk keluarga. Itu penting saya sampaikan karena hal itu juga keluarga adalah faktor penting ketika kita menjalani atau baru memulai usaha. Dan buat para remisa-remisa yang ada di rumah, kalau memang yang sudah punya usaha, otomatis hal semacam ini sudah pernah jenengan alami. Karena dukungan keluarga itu begitu sangat penting untuk perkembangan usaha kita di kemudian hari. Omonganku kaya iku lho wong, kaya dosen-dosen ngono lho wong. Terus tadi yang ketiga, keempatnya remisa. Jadi sebenarnya untuk modal 5 jutaan sendiri, kalau mau memulai usaha itu kita nggak bisa membicarakan modal, karena modal itu akan terus berkembang. Dikek ono duit 1 juta juga sudah cukup kalau memang kita itu punya niat yang kenceng, punya niat yang teguh untuk memulai usaha. Dikasih 10 juta pun juga kurang, dikasih 20 juta pun nanti juga nggak akan cukup. Jadi akan terus berlanjut gitu loh remisa, usaha itu. Sama halnya dulu saya memulai usaha ini juga nggak ujuk-ujuk tiba-tiba saya bisa melakukan ritme kerja ini sesuai apa yang saya kerjakan sekarang. Jadi melalui step by step. Dulu saya nggak punya barang ini, sekarang saya punya stoknya. Dulu saya nggak punya ini, harus cari ke sana, kemari. Akhirnya sekarang karena memang istilahnya ada biaya yang longgar, ada anggarannya, dan sekarang kalau untuk soal pekerjaan bisa lebih cepat atau lebih efisien soal waktu. Gitu sih remisa. Jadi untuk permodalan kalau bisa seadanya dulu, jangan terpatok sama nominal modal yang sudah kita miliki. Terus jangan sampai sampean karena modal yang terbatas terus sampean harus mengambil yang namanya hutang, entah itu kur atau komersil lah. Kalau ndek BRI ku biasanya kumpedes, utang-utangan kumpedes. Gini remisa, kalau sampean mulai usaha itu dari hutang, ini yang saya alami. Saya ngomong seperti ini ke jenengan itu karena saya yang mengalami, saya itu mengalami juga. Jadi saya itu dulu tergiur sama istilahnya flexing yang ada di media sosial. Kok gelis ya sukses, ini dia modalnya dapat dari mana, dari hutang ini dan ini. Akhirnya saya beranikan diri untuk mengambil angsuran atau mengambil modal di salah satu bank. Dan akhirnya ternyata setelah saya jalani berbulan-bulan ternyata saya punya kekurangannya gimana remisa? Benar, modalnya sudah terpenuhi oleh kreditur tadi, tapi ketika kita itu sudah mempunyai keuntungan yang seharusnya kita bisa mengembangkan untuk usaha tersebut, nanti akan teralihkan karena kita punya kewajiban untuk mengangsur hutang tersebut. Jadi nikmati aja dulu untuk sementara waktu, kecuali kalau memang pasarnya sudah jelas, sudah luas, dan kita memang perlu modal, ya nggak mungkin toh kita akan mencari modal, cari utang-utangan tekok tonggo, tekok konco, apalagi ke orang tua. Kalau bisa jangan sampai. Sebisa mungkin, sekuat mungkin kita niati apa yang kita miliki ini, kita ngobrol sama keluarga, terutama ke istri. Jadi kita itu istilahnya kayak legowo gitu loh remisa menjalani usaha. Ya sekecil apapun usahanya sih, tapi itu yang saya rasakan. Aku ndek kene kok kesane kayak dosen remisa ya. Jadi ini saya memposisikan ketika saya baru memulai usaha, dan otomatis karena di sini pertanyaannya ada nominalnya 5 juta, apa saja yang ketika saya punya modal tersebut, modal sekian, apa yang saya lakukan. Bank modal 5 jutaan dapat apa saja bank bisnis sablon. Nah, gini remisa, saya jelaskan dulu. Kalau untuk bisnis sablon saya rasa itu memang perlengkapannya juga sudah agak banyak ya. Tapi kalau kita mengingat di angka budget 5 jutaan kayaknya terlalu beresiko. Beresikonya gini, kita sudah keluar uang 5 juta, modal 5 juta, tapi kita tidak bisa mengambil keuntungan dari 5 juta tersebut. Karena apa?
Di dalam sablon itu ada yang namanya komputer desain grafis, terus ada yang namanya meja sablon, ada yang namanya press, ada yang namanya hot gun, ada yang namanya, ini paling penting adalah listrik, karena listrik untuk usaha sablon sendiri tidak bisa nggak cukup pakai listrik yang masih pakai subsidi, paling nggak 1.300 remisa biasanya PLN itu sih yang saya tahu ketika aku melihat teman-teman rekan-rekan sablon. Jadi saya tidak, bukannya nggak cukup atau dapat apa saja ya tetap dapat remisa 5 juta tadi, tapi saya rasa agak beresiko. Tapi hal yang pertama itu saya tetap akan menuju ke bisnis sablon. Ini bisnis ya, bukan tukang sablon loh ya. Bisnis itu bisa jual beli, bisa kita sebagai marketing, terus kita bisa menjadi desain grafisnya. Intinya kita itu dalam bisnis apa saja bisa kita gali, dan mana yang lebih, apa yang bisa kita untungkan terlebih dahulu dari hal yang paling kecil, karena kita memang modalnya agak terbatas. Hal yang pertama akan saya lakukan adalah, satu, saya pastikan dulu pasarnya. Jadi kalau memang pasarnya ini saya mau bisnis sablon, akan saya alihkan terlebih dahulu. Tetap saya akan fokus ke bisnis sablonnya, tapi saya akan alihkan dulu karena budget yang terbatas tadi. Hal yang pertama akan saya lakukan, dan ini sudah saya alami dan ini sudah pernah saya lakukan juga. Pada waktu itu uang 1 jutaan, saya belikan laptop dengan spek Core i5 Gen 4, RAM-nya 4 GB dengan kapasitas penyimpanan 500 GB. Sebenarnya laptop yang saya beli ini remisa, laptop ini minusnya baterainya rusak, nggak mau menyimpan, dan layar LCD-nya ini pecah posisinya. Ya karena dengan spek sekian harga 1 jutaan otomatis pasti ada minusnya. Jadi kalau untuk nyolok listrik saya harus pakai adaptor bawaan. Untuk layar monitornya saya bisa menggunakan layar monitor LCD bekasan 250 ribuan remisa. Jadi harus nyambung ke kabel VGA sini, VGA yang ada di laptop. Itu yang saya lakukan. Bisa juga untuk menjadi opsi buat para rekan-rekan semuanya, coba cari komputer bekasan yang sudah terjual lengkap sama monitor sama keyboardnya di rank harga 1 jutaan. Banyak kok remisa, coba browsing-browsing di marketplace, entah itu lewat Facebook atau marketplace yang lain. Itu yang akan saya lakukan. Berarti 5 juta tadi sudah saya potong untuk komputer. Ya tetap cukup lah remisa. Intinya lemot-lemot titik tetap tak pakai. Intinya pekerjaan saya tetap bisa terselesaikan, tetap bisa apa sih remisa, pokoknya pekerjaan itu tetap mari ngono lho remisa, meskipun lemot-lemot didik tak telateni ya, karena maklum tadi, karena memang harganya di rank harga 1 jutaan. Itu sih remisa. Ya kalau kita ngomongin komputer untuk desain grafis kan jangankan 1 juta remisa, 5 juta saja nggak cukup sebenarnya kalau kita memang memenuhi standar yang biasa dipakai oleh teman-teman desain grafis. Itu sih. Kalau modal 5 jutaan, hal yang pertama saya lakukan adalah saya akan membeli komputer bekas. Ya dicek sendiri mana yang kira-kira sudah bisa atau memenuhi kebutuhan kita. Terus keduanya, jadi gini remisa ya, tujuan kita untuk bisnis sablon, tapi karena memang modal kita terbatas, kita alihkan pasar dulu. Jadi gimana caranya dengan modal sekian saya bisa mencapai ke tujuan awal. Wah, omonganku temen remisa. Tapi ya ini murni memang yang saya sampaikan ini apa yang saya alami. Terus hal yang kedua, saya akan membelikan printer laser. Printer laser ini produknya dari HP tipe P1102. Printer ini di pasaran dijual dengan harga di rank harga 1 jutaan juga, dengan kondisi pakai cartridge yang baru meskipun kompatibel. Tapi saya tetap merekomendasikan, meskipun kompatibel, cartridge ini tetap istilahnya nggak ngeriwui nggak gampang rusak ngono loh remisa, intinya tetap bisa terpakai. Jadi
Oh ya, ada kelemahannya juga karena printer ini dia menggunakan serbuk atau tinta serbuk, bukan tinta injek. Dia itu punya keterbatasan hanya bisa mencetak satu warna, yaitu bisa mencetak hitam saja. Dan ini akan saya fungsikan dulu, akan saya alihkan dulu untuk mencetak semisal dalaman buku, entah itu buku Yasin atau buku apa Remisa. Jadi kayak gini, ini kan dalamannya dia hitam semua Remisa. Entah kadang kan ono buku Yasin, pesanan buku tahlil, buku apa undangan kayak undangan ngono ku Remisa, Yasinan entah apa. Saya bisa mengalihkan dulu printer ini untuk saya buat cetak-cetak buku seperti ini. Jadi saya akan mengalihkan pasar saya untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga printer yang kita beli ini harus tetap bisa produktif terlebih dahulu. Dan di situ nanti kita akan bisa menyisihkan sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuan awal. Omonganku wong. Terus setelah saya membeli printer laser seperti ini, saya akan membeli printer Epson menggunakan tinta sublim. Tinta sublim itu sendiri fungsinya untuk bisa kita alihkan dulu pasar kita. Jadi kita arahnya ke arah souvenir. Jadi dengan printer sublim seperti ini di ring harga 1,5 juta, jadi 1,5 lah. Tapi intinya nggak sampai Remisa, kita bulatkan saja 1,5 biar gampang hitungannya. Saya akan mengiklankan bahwasanya saya bisa bikin muk custom. Jadi kayak mau ada foto pemesan, terus ada mau tulisan apa, acara syukuran kayak atau acara nikahan. Jadi saya buatkan souvenir dan mungkin ini salah satu apa ya hal yang bisa kita temui terlebih dahulu sebelum kita untuk mencapai tujuan awal. Jadi hal ini akan terus syukur-syukur bisa berkembang Remisa, karena dari sini pun kita akan bisa tetap selalu produktif. Bisa untuk sablon niku Remisa, apa kayak tas oleh-oleh biasanya kayak wong digawe bowo apa sih tasnya wong oleh-oleh berkatan niku Remisa, biasanya kan tasnya ada kayak acara syukuran pernikahan si A dan si B gitu, biasanya menggunakan printer dengan menggunakan tinta sublim. Terus karena memang ini printer sublim, kita kan tetap butuh yang namanya press. Lah kita cari press yang bekas-bekas saja, yang di ring harga di antara 800, ada yang 1 juta, itu banyak Remisa di marketplace. Jadi kita ambil yang paling budgetnya yang paling terkecil terlebih dahulu. Jadi printer ini tetap bisa produktif juga. Gitu. Terus yang keempat, saya akan membeli printer untuk cetak undangan. Bisa menggunakan tipe, kebetulan yang ada di depan kita ini adalah tipe L3210. Kita ambil bekas saja, nggak perlu ngambil baru. Karena apa? Untuk memangkas budget tersebut, kita cek dulu kondisi yang bagus. Jangan selalu ada yang posting, ada yang jual terus kita beli. Nggak seperti itu ritmenya Remisa. Jadi kita harus ngecek terlebih dahulu barang yang mau kita beli itu kondisinya seperti apa. Kalau memang printer L3210 seperti ini masih jarang di pasaran, masih jarang penjualnya untuk kondisi bekas, para Remisa bisa menggunakan printer L120. Printernya kecil seperti ini. Printer ini bekasan di pasaran dijual dengan harga 1 jutaan, 1 juta lah. Jadi printer ini akan saya fungsikan dulu untuk ngeprint biasa, print HVS, print tinta dye original dari Epson, standar gitu Remisa. Toh di pasaran untuk ngeprint sendiri satu lembarnya itu masih paling murah di harga 300 rupiah. Jadi ya tinggal kita kalikan saja. Ya mungkin kalau 300 rupiah hanya satu lembar, tapi kalau banyak kan kita bisa tetap bisa mendapatkan keuntungan dari printer yang ada yang kita bahas saat ini. Dan kita bisa menawarkan jasa cetak undangan. Jadi ya meskipun kita masih pakai printer dengan di ring harga 1 jutaan, kita tetap bisa produktif gitu Remisa. Jadi bagaimana caranya ketika uang 5 juta tadi mau saya buat modal usaha, itu yang saya lakukan. Hal yang pertama, saya akan membeli komputer bekas atau laptop minusan.
dengan apa yang sudah saya bahas tadi, saya akan membeli printer laser seperti ini karena printer ini pun nanti akan selalu produktif sampai kapanpun selagi printer ini masih bisa digunakan. Terus ketiganya, saya akan membeli printer Sublime seperti ini dan saya bisa mengalihkan pasar saya terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita tetap bisa produktif? Kita alihkan ke jual souvenir, oleh-oleh itu loh Remisa. Terus keempatnya, saya akan membelikan printer seperti ini untuk mencetak undangan custom atau cetak-cetak hal yang lain yang bisa dicetak oleh, yang bisa diproduksi oleh printer yang kita miliki ini Remisa. Terasa mudah Remisa ya teorinya, tapi yang pernah saya lakukan ya saya berpikirnya ke arahnya ke situ. Nggak ada Remisa usaha itu yang mudah. Tapi ya sekecil apapun pendapatan kita yang kita dapatkan dari usaha perlu kita syukuri. Dalam arti dengan adanya rasa syukur itu tadi, awake dhewe iku rasanya kaya apa Remisa ya. Semakin lebih pikiran itu semakin fresh, ada perkembangan baru itu mudah masuk. Itu sih yang saya alami ketika saya mempunyai usaha. Yo masih belum sebesar senior saya sih Remisa, tapi paling enggak saya ritmenya usaha itu sudah cukup agak paham. Ya ini karena memang budget kita itu terbatas. Ya bagaimanapun juga, oh ya jadi printer ini juga bisa kita fungsikan ketika kita itu jual beli online. Kita bisa menggunakan printer ini untuk cetak resi salah satunya. Ya itu sih arahnya. Untuk tempat usahanya sendiri ya sebisa mungkin tempat tinggal kita lah, intinya yang mudah kita jumpai, istilahnya apa ben gak riwa-riwi ngono lho Remisa. Dan untuk mencapai bisnis sablon sampean harus tetap iklan. Caranya bagaimana? Yo kita anggap aja sebagai makelar ngono Remisa. Kita desainnya gambarnya seperti apa, kita serahkan ke pemesan dan kita bisa mencetak ke rekan sablon yang sudah profesional. Dalam arti soal waktu, soal kedisiplinan perjanjian itu kan penting. Terus barangkali para Remisa pengen sablon yang agak cepet ya di sablon aja pakai sablon DTF, semisal mau jual kaos. Jadi kita hanya menyerahkan desainnya di rekanan kita semisal dapat harga 50.000 ya, karena kita yang desain, karena kita yang istilahnya menjadi marketingnya, kita bisa menjualnya dengan harga 60.000 kayak atau 65.000. 15.000 10.000 keuntungannya Remisa. Jangan dihitung atau diangen-angen terlebih dahulu 10.000 atau 5.000-nya. Kita angen-angennya untuk mencapai tujuan awal kita, yaitu di bisnis sablon. Karena bisnis sablon sendiri itu ternyata banyak. Kita juga memerlukan yang namanya mesin jahit. Kita juga ada yang keperluan yang namanya mesin potong kain. Terus kita juga harus kulaan kain. Jadi modalnya banyak. Tapi sebisa mungkin kita seminim mungkin budget kita yang ada kita gunakan dan usaha kita tetap berjalan. Dan untuk mencapai tujuan kita yang awal tadi, kita tetap bisa produktif dari yang paling terkecil terlebih dahulu. Rasanya Remisa bahas gini aja itu kayaknya masih perlu kelihatannya simpel dan mudah, tapi ketika kita menjalaninya itu istilahnya perlu banting tulang juga. Jadi yang pasti kita akan harus berkeringat untuk menjalani yang namanya usaha, sekecil apapun itu usahanya. Karena pasar sendiri itu kadang ya rame, itu kadang kita semangat. Pas pasar sepi, bagaimana cara kita mengakalinya. Gitu sih Remisa yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Para Remisa juga bisa menonton atau mencari opsi-opsi di video yang lain. Oke, terima kasih buat para Remisa yang sudah menonton saya dari awal hingga akhir. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada kritik dan saran tetap saya tunggu di kolom komentar. Sampai koyo pasar ngene Remisa, koyo wong dodolan kayak. Oh ya, para Remisa ketika pengen membeli kertas Sublime, kalau memang kondisinya roll-rollan ini, karena ini untuk
cari harga yang paling murah ya kita belinya yang model roll-rollan. Kalau memang modal kita sangat-sangat terbatas, kita bisa membelikan dulu kertas sublimnya di kemasan yang set-setan seperti ini. Jadi kayak pak-pakan, ini harganya lebih murah. 1 juta, 1 juta, 2 juta, 1 juta 500, anggap aja berarti 3 juta 500. Ini printernya 1 juta berarti totalnya 4 juta setengah. Yang 500.000 tadi akan tak dol-dolno pitik utawa bebek ndek omah, tak gawe tambah untuk membeli mesin press. Otomatis para remisa lek iso ndelok YouTube ku iki otomatis HP-nya juga Android, itu kita fungsikan untuk iklan-iklan di media sosial. Paling enggak kita mulai dulu usaha ini dimulai dari kamar tempat tidur kayak, atau dimulai dari teras rumah. Itu saya remisa yang bisa saya sampaikan. Mohon lambeku ngecewomes, mohon maaf remisa ya bila mana ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati para remisa. Aku bukan sok keminter, ini saya memposisikan ketika saya pengen memulai usaha dengan tabungan atau modal usaha di angka 5 jutaan. Gitu saja remisa, di akhir video saya tidak lupa menyampaikan kepada para penonton semuanya untuk semoga selalu dimudahkan dalam segala urusan, selalu dimudahkan rezekinya, diberikan kebahagiaan sekeluarga, diberikan kesehatan, dan tidak lupa buat para remisa yang sedang menjalani ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran sampai nanti di hari yang fitri. Gitu remisa, saya ucapkan salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Ngono remisa. Ya wis, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.